Buktikan Muhammad bukan ilah dan Robmu. Baik, kita naikkan lagi satu muslim. Nggak masalah, Bang. Oke. Jadi sudah melanjut tadi, Bang, ya. Intinya kita tadi sudah, ini tema kita. Buktikan Muhammad bukan ilah dan Robmu. Nah, kita tadi sudah belajar apa definisi ilah, apa definisi Rob, ya. Kita sudah sampai kepada satu kesimpulan bahwa ilah adalah sesuatu yang kamu menaklukkan diri kamu kepadanya sehingga kamu dikuasai, dikendalikan, melakukan apapun yang diperintahkan kepada kamu. Siap. Baik. Misal, ketika kamu membuat diri kamu dikendalikan oleh hawa nafsu kamu, ketika kamu tak kuasa kecuali takluk di bawah hawa nafsumu sehingga kamu melakukan keinginan-keinginan hawa nafsumu. Artinya kau telah membuat hawa nafsumu itu sebagai ilah atau Tuhanmu. Oke. Setuju? Siap. Nah, sekarang saya tanya sama Abang. Sebagai Muslim, Anda berbuat itu enggak kepada Muhammad dan Allah? Menjadikan dia ilah tidak? Iya, kamu membuat Muhammad dan Allah sebagai ilah enggak? Dengan cara kau menaklukkan diri melakukan kehendak-kehendak mereka berdua? Enggak, dalam persoalan ibadah kepada Muhammad tidak. Sekarang saya tanya, Bang, kepada siapa kamu menaklukkan diri kamu sehingga kamu harus melakukan perintah-perintahnya kalau bukan kepada dua orang, yaitu Allah dan Muhammad? Iya. Betul? Iya, kepada dua. Kepada dua sosok kan? Iya. Artinya kamu membuat diri kamu dikendalikan oleh Allah dan Muhammad, betul? Iya. Iya, sudah terbukti bahwa Muhammad ilahmu. Nah, arti gini ya, Bang. Itu kan secara pemahaman Abang itu kan. Loh, coba di mana salahnya? Coba silakan, di mana salahnya? Di mana salahnya? Saya tidak mengatakan gini. Saya belum mengatakan bahwa Allah dan Muhammad itu adalah sosok yang sama sebenarnya. Saya belum mengatakan demikian. Iya. Ya kan? Iya. Yang saya katakan adalah bahwa secara fakta Anda membuat dirimu takluk tunduk kepada dua pribadi, yaitu Allah dan Muhammad. Betul? Oke, iya. Iya, artinya ada dua yang kamu jadikan majikan, betul? Ya udah, selesai sudah. Tuhanmu berarti Allah dan Muhammad, selesai. Apa? Artinya kita saling menghargai. Tuhan saya adalah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Tuhan kamu Allah dan Muhammad. Setuju? Enggak, jadi gini bang. Gimana? Apalagi? Persoalan yang kan saya pernah juga ini ngelihat komal Abang, persoalan yang taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad kan gitu kan? Iya nggak tuh? Taatnya kepada Nabi Muhammad itu bukan bentuk pengilahan, bukan bentuk penyembahan. Gini bang, kita makanya tadi saya bilang bang, apa pengertian itu, gini bang, apa pengertian menjadikan sesuatu itu sebagai ilah? Coba kita bicara dulu di situ. Kriterianya apa? Ilah dulu ya. Dulu ya. Oke, apa kriterianya sehingga kalau kita berbuat seperti itu terhadap sesuatu, maka itu mengilahkan? Coba. Iya, menjadikan dia sesembahan. Menjadikan dia sebagai sesuatu yang kepadanya kamu menaklukkan diri, betul? Menaklukkan diri, sesembahan. Iya, sesembahan itu kan artinya kamu menaklukkan diri kepadanya. Taat lah, menaklukkan ini bahasanya agak apa ya? Taat ya? Iya, taat kepadanya. Makanya kan kamu taat kepada Allah dan juga taat kepada Muhammad, betul? Iya, benar. Iya, makanya kamu jadikan Allah dan Muhammad itu sebagai dua sosok yang harus kamu taati, betul? Benar. Ya sudah, berarti kamu menjadikan mereka sebagai ilahmu. Nah, bukan. Artinya ilah ini fungsinya untuk penyembahan, Pak. Berat ini berat. Penyembahan itu apa sih? Apa penyembahan itu? Hah? Apa penyembahan itu apa? Penyembahan itu, ya itu kan kalau ya, bingung kan? La ilaha illallah. Bingung ini udah berat ini kita nih Bang, aduh berat. Bang, gini aja lah. Gini, Bang. Kami orang Kristen, waktu di gereja, kami bernyanyi-nyanyi. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Kami nyanyi-nyanyi memanggil-manggil nama Yesus. Oke.
Anda memanggil-manggil Muhammad juga enggak? Seperti bagaimana kami memanggil-manggil Yesus. Ya. Apa bedanya ketika kami berbuat itu kepada Yesus? Kau bilang, orang Karesteng lagi nyembah Yesus katanya. Sementara kau berbuat juga kepada Muhammad, tapi kau tidak ngaku kau nyembah Muhammad. Kenapa? Coba ketika kami di gereja nyanyian ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus, kau bilang orang Kristen lagi nyembah Yesus, diam, teman-teman sebar, jangan bunyikan bel keras-keras. Kau juga melakukan hal yang sama di masjid. Ya Rasul, salam alaika. Betul tidak? Betul tidak? Iya. Benar. Apa bedanya? Kau panggil Muhammad, kami panggil Yesus. Kau bilang waktu panggil Yesus, lihat lagi nyembah Yesus. Sedangkan kau melakukan hal yang sama, kau nggak bilang nyembah Muhammad. Gimana sih? Itu lirik abang tadi waktu pas nyanyi Yesus itu kayak mana? Kayak mana? Banyak bang lagu-lagu kami tentang Yesus. Seperti banyak lagu-lagumu tentang Muhammad. Salah satunya aja coba. Salah satunya aja coba biar saya pengen dengar. Salah satunya? Misalnya, ku mau cinta Yesus selamanya. Okay. Ku mau cinta Yesus selamanya. Nah, sekarang ku tanya, kau melakukan puji-pujian juga nggak kepada Muhammad? Benar. Ya sama. Kau bernyanyi juga kepada Muhammad. Bahkan ada lagunya di sini bisa saya putarkan. Lagunya begini. Iya. Muhammadku, dengarlah seruanku. Nah, ada kan? Ada nggak lagu seperti itu? Berpikir bahwa ketika umat Muslim menyanyikan itu, dia menyembah Muhammad. Loh, waktu kami di gereja bikin begitu, kau bilang lagi menyembah Yesus. Kami di gereja nih bang ya, kami di gereja ya. Misalnya, kami di gereja kan nyanyi itu, panggil-panggil nama Yesus, betul? Iya. Nah, apa kau bilang terhadap perbuatan itu? Apa kau katakan? Orang Kristen lagi nyembah Yesus, betul? Betul nggak? Iya. Nah, sekarang kau berbuat yang sama. Kau lakukan itu juga kepada Muhammad. Kau nyanyi-nyanyi, Muhammadku, dengarlah seruanku. Kau lakukan nggak itu kepada Muhammad? Kau berseru-seru nggak kepada dia? Ya. Nah, sekarang ku tanya, Muhammad ada di mana? Di Madinah. Kok di kuburan, betul? Iya, di Madinah. Jadi kau berseru-seru kepada orang di kuburan, betul atau tidak? Iya. Sekarang kami berseru-seru kepada dia yang di sorga, dia yang hidup. Makanya Yesus berkata, ketahuilah aku menyertai kamu sekalian sampai kepada akhir zaman. Yesus hidup, nggak di kuburan. Makanya sekarang, siapa sebenarnya sekarang yang penuhan mayat? Siapa sebenarnya sekarang yang berseru-seru kepada mayat? Coba. Jadi gini bang ya. Mana jadi jangan ketawa-ketawa aja bang ini bang. Aduh, udah bangkrut bandar ini abang masih ketawa aja. Dengar dulu. Gimana? Keyakinan kami, sudah wala tahsabanal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan. Jadi jangan kau kira orang yang mati itu mati. Udah nanti dulu. Itu keyakinan kita saling hargai kan. Abang bilang tadi Yesus itu di surga. Oke? Bang, gini loh bang, dengarkan ya bang ya. Kita jangan bahas keyakinan. Apa yang tertulis saja gini bang. Di dalam Bible kami, Yesus itu mengalahkan maut. Dia kalahkan maut itu dengan cara apa? Dengan cara bangkit mengalahkan maut. Ya kan? Sementara Muhammad, apakah dia mengalahkan maut? Sampai sekarang dia masih kalah sama maut. Buktinya dia masih di kuburan. Makasih Kanaya cantik. Iya. Buktinya sampai sekarang dia masih di kuburan. Artinya dia masih takluk di bawah kaki maut. Betul atau tidak? Iya. Nah, itu yang tertulis di kitab Anda. Yang tertulis di kitab kami, Yesus bangkit mengalahkan maut. Dia hidup. Nah, sekarang artinya menurut iman kamu, iman Anda bernyanyi-nyanyi kepada dia yang ada di kuburan. Betul? Tertuju kepadanya. Ya, sementara kami ketika bernyanyi-nyanyi kepada dia yang hidup. Makanya kami memuji yang hidup. Kami berbicara kepada dia yang hidup. Kami berkomunikasi kepada dia yang hidup. Sedangkan Anda berkomunikasi kepada dia yang mati. Nah itu tadi dalam keyakinan kami. Orang yang mati di jalan Tuhan itu amwatan. Udah baik. Ahya. Baik. Itu secara keyakinan. Baik. Oke, kita bicara keyakinan. Kita bicara keyakinan sekarang. Kita bicara keyakinan sekarang.
Di Quran mana bahwa Muhammad itu mati secara orang beriman? Di Quran mana bahwa Muhammad itu disebut sebagai orang yang beriman? Muhammad disebut sebagai orang beriman? Iya, coba. Coba temukan satu ayat yang menunjukkan bahwa Muhammad itu orang beriman dalam Quran. Loh, kok malah abang ketawa? Jangan ketawa, bang. Bang, yang saya baca dalam Quran, Muhammad takut kepada manusia. Mana ayatnya? Ada Quran di situ? Iya. Baik, bukakan Quran surat Al-Ahzab ayat ke-37. Surah Al-Ahzab ayat 37 ya? Iya. Dan ingatlah ketika engkau berkata kepada orang yang Allah telah memberikan nikmat kepadanya dan engkau juga telah memberikan nikmat kepadanya, tahanlah terus istrimu, sedang engkau menyembunyikan sesuatu dalam hatimu yang Allah hendak menyatakannya kepada kamu, dan engkau takut kepada manusia. Silakan cek. Dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Oke, coba dibaca yang pertama dari awal. Dan ingatlah ketika engkau Muhammad, wa idza taqulu lilladzi, artinya aja, Bang. Enggak. Kita harus baca juga secara nahu kan. Diberikan nikmat secara engkau diberikan nikmat padanya. Bang, bacanya kedengaran, Bang. Jangan bisik-bisik. Dan ingatlah ketika di dalam hatimu apa yang dinyatakan oleh Allah dan engkau takut kepada manusia. Padahal Allah. Oke, siapa di situ engkau, Bang? Muhammad. Takut kepada manusia nggak di situ dia? Yes. Iya. Bagaimana Anda katakan Muhammad itu orang beriman sementara di situ jelas dikatakan dia takut kepada manusia? Betul tidak dia takut kepada manusia di situ? Oke. Bang, menurut surat An-Nahl ayat 99, apa dikatakan di situ? Setan itu tidak bisa mempengaruhi orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Menurut surat An-Nahl 99. Tetapi dalam hadis Bukhari disebutkan bahwa Muhammad kena sihir selama 1 bulan. Pertanyaan saya, bagaimana mungkin Anda percaya Muhammad itu orang beriman, sementara An-Nahl 99 mengatakan orang yang beriman tidak akan bisa dipengaruhi oleh setan. Tetapi di detik yang sama, Sahih Bukhari menyebutkan bahwa Muhammad kena sihir selama 1 bulan lamanya. Yeah. Kita tahu sihir datangnya dari mana? Nggak mungkin sihir datangnya dari yang bagus-bagus. Sihir pasti datangnya dari setan. Bagaimana Anda bisa menyimpulkan bahwa Muhammad orang yang beriman? Coba, menurut Al-Ahzab 37 tadi, di situ dia seorang munafik nggak? Siapa? Muhammad. Coba dibacakan. Dan ingatlah, terus Muhammad berkata kepada orang yang diberi nikmat oleh Allah, dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya. Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah, sedang engkau menyembunyikan dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah. Stop. Okay. Jadi dia berkata apa, Bang, di situ? Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Dia bilang begitu nggak kepada Zaid, anak angkatnya? Yeah. Betul tidak? Yeah. Padahal dia menyembunyikan sesuatu dalam hatinya. Betul atau tidak? Yeah. Nah, berarti yang keluar dari mulut Muhammad beda nggak dengan apa yang disembunyikan dalam hatinya? Coba perhatikan kalimat berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Siapa itu? Zaid, bukan? Ketika engkau Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Siapa itu? Orang yang telah diberi nikmat kepada Allah itu? Kepadanya. Iya, siapa itu? Siapa orang itu? Zaid, betul. Jadi Zaid. Pertahankan terus istrimu dan jadi Zaid, ya Zaid punya istri namanya Zainab. Jadi ceritanya begini. Dulu Zainab itu dipinang oleh Muhammad untuk diberikan kepada Zaid. Tetapi Zainab menolak. Zainab menolak dengan kata-kata, bagaimana mungkin aku yang kastanya lebih tinggi dinikahkan oleh seorang yang mantan budak. Tapi akhirnya Zainab menikah dengan Zaid, anak angkatnya Muhammad.
Tapi dalam perjalanannya waktu, hubungan rumah tangga mereka rusak. Lalu Muhammad berkata kepada Zaid, pertahankanlah terus istrimu. Padahal dikatakan dalam ayat Quran itu, engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang hendak dinyatakan Allah. Betul atau tidak? Ya, itu kepada siapa? Kepada Zaid. Muhammad atau si Zaid? Muhammad berkata kepada Zaid supaya Zaid, tahan terus istrinya, jangan diceraikan, betul? Oke, si Zaid. Oke. Padahal yang keluar dari mulut Muhammad itu lain nggak dengan apa yang dalam hatinya? Si Zaid. Coba baca lagi bang, baca lagi pelan-pelan bang. Coba baca pelan-pelan bang. Dan coba engkau baca pelan-pelan. Kepada manusia, padahal Allah lebih berhak. Nah ini. Gini bang ya, saya bacakan bang. Gini bang, saya bacakan. Gini bang. Dan ingatlah ketika engkau berkata kepada orang yang Allah telah memberikan nikmat kepadanya. Dan engkau pun telah memberikan nikmat kepadanya. Siapa orang itu? Adalah Zaid. Muhammad berkata kepada Zaid, tahanlah terus istrimu. Perkataan Muhammad kepada Zaid, tahan terus istrimu. Padahal engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan Allah. Betul tidak? Betul tidak? Sedangkan engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah. Oke, berarti disembunyikan nggak oleh Muhammad? Si Zaid yang menyembunyikan. Sulit ini abang nih. Coba dibaca lagi bang, dibaca lagi bang, dibaca lagi. Enggak, abang harus memahami juga secara bahasa Arabnya falamma di saat itu ketika Zaid, maka ini takluknya tertujunya kepada si Zaid. Bang, coba dibaca pelan-pelan ya bang ya. Dan ingatlah, siapa yang disuruh mengingat? Dan ingatlah, ya kan? Kemudian misalnya wa ittaqulu, dan ingatlah ketika engkau Muhammad. Dan ingatlah peristiwa ini fi'il madi, ketika peristiwa ini terjadi, ketika Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat si Zaid, dan engkau juga memberi nikmat kepadanya. Dan Muhammad memberi nikmat kepadanya. Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwa. Nah, kepada siapa dia ngomong itu? Pertahankanlah terus istrimu. Itu siapa yang ngomong dan kepada siapa dia ngomong? Muhammad kepada si Zaid. Pertahankanlah terus istrimu terus. Dan sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu sedang apa yang engkau menyembunyikan. Pertahankanlah terus istrimu, sedang engkau menyembunyikan sesuatu dalam hatimu. Siapa yang menyembunyikan sesuatu dalam hatinya? Si Zaid bang, itu pesannya berlanjut. Coba lanjut, oke lanjut dibaca bang. Oke gini aja lah bang ya. Ini pesannya berlanjut kepada si Zaid. Oke, coba. Pertahankanlah terus istrimu, sedang engkau menyembunyikan sesuatu dalam hatimu yang Allah hendak menyatakannya dan engkau takut kepada manusia. Berarti engkau di situ Zaid. Si Zaid. Berarti Zaid yang takut kepada manusia. Nah, abang kalau belajar nahwu shoroh kepada takulunya ini, itu khitabnya kepada si Zaid. Terus baca terus. Iya, kepada si Zaid. Iya, baca terus bang, baca terus. Ini berkelanjutan, nggak bisa abang potong. Oke, lanjut terus. Berkelanjutan kepada si Zaid, pesan ini berkelanjutan untuk si Zaid. Bahwa pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah. Dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Khitab ini kepada si Zaid. Lanjut. Kepada Muhammad. Lanjut. Muhammad hanya menyampaikan pesannya. Lanjut. Lanjut. Ya udah sampai situ saja. Masih ada itu. Maka tatkala terus. Oke, maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, dalam kurung ya, menceraikannya. Kami nikahkan engkau dengan dia Zainab agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri anak angkat mereka. Oke, silakan. Bagaimana statement Anda itu masuk akal kalau itu tentang Zaid? Di situ kan masalahnya Muhammad ingin mengakhiri keperluan. Nah, maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, kami nikahkan kamu dengan dia. Siapa yang dinikahkan dengan dia itu? Siapa yang dinikahkan?
Si Muhammad dengan si Zainab. Iya, bekas istrinya Zaid, betul tidak? Ya, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin, itu kan? Iya, makanya di situ kan ayat tentang bagaimana bekas istri anak angkatnya Muhammad sendiri yaitu Zaid akhirnya menikah dengan Muhammad. Oke. Betul tidak? Iya benar. Makanya kalau dibaca dari atas, makanya yang menyembunyikan sesuatu dalam hatinya itu adalah Muhammad. Pesan itu berkelanjutan, tidak bisa dipotong. Berat ini saudara-saudara. Oke, coba baca tafsirnya yuk. Baca tafsirnya. Oke, gini ya. Nanti abang lanjut kepada, itu nanti lanjut ke ayatnya sampai ke ayat yang ke-40. Ya, coba dibaca tafsirnya dulu bang. Ya, maka Muhammadun itu udah lain-lain lagi bang, itu udah lain lagi. Ya, Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiin. Itu sudah bicara hal yang lain lagi. Yang kita bahas di sini ayat ke-37. Nah, ya. Aduh, berat ini bang. Oke bang, mungkin kita naikkan dulu muslim yang lain ya bang ya, karena abang juga pengetahuan tentang Qurannya masih jauh sekali nih bang. Sorry bang, saya soalnya udah 13 tahun mendalami Quran, jadi agak sulit kalau belajar Quran dengan baru anak kemarin sore ini. Berat saudara-saudara. Aduh, udah berapa jam saya siaran saudara-saudara? Udah berapa jam sih?